Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni darajati minal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa rakatihim fid dunya wa dunya al-akhirah وجعلنا من حزبهم يرزقنا معبدهم ويتوفنا على بلادهم ويأجرنا في زمرتهم العافية سلامتهم ثم بعد أصحاب الكتاب أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد الشهاب أصحاب المولى رسول حضرة الباري عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masih melanjutkan hikmah yang kemarin ya. Yang berapa? Yang kemarin berapa? Kaifa yushraqu qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa hati itu terang dan bisa melihat Allah, sedangkan selain Allah banyak yang melekat di dalam kaca hatinya. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Lalu Imam Ahmad Ibnu Athaillah melanjutkan hikmahnya, dia berkata, dan bagaimana bisa seseorang mengosongkan hatinya untuk menuju Allah apabila dirinya masih dikotori nafsu syahwat. Maksudnya tidak akan mungkin hati yang berada di dalam keraguan bisa naik menjadi hati yang dipenuhi keyakinan apabila hati itu masih dipenuhi gambar dunia dan dia mencintainya. Seperti setiap orang apabila ditanya tentang akan terjadinya kematian, akan menjawab dengan yakin pasti hal itu terjadi.
Begitu pula dia yakin akan adanya kenikmatan surga dan kepedihannya neraka. Tapi pada kenyataannya, tingkah laku manusia berbeda dengan apa yang diyakini. Buktinya ada orang yang mengejar dunia hingga dia tidak ingat waktu untuk ibadah. Ada yang mengejar dunia tak cukup hanya sendiri mengejarnya, tapi dia sampai mengerahkan bantuan kepada kawan-kawannya, anak buahnya, untuk bisa meraih dunia agar bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lainnya. Padahal dia tahu kematian akan terjadi. Padahal dia tahu surga neraka pasti terjadi. Tapi dunia masih melalaikan tentang apa yang diyakininya. Ini bukti bahwa banyak yang beriman kepada Allah dan perkara gaib, tapi sedikit keyakinannya. Artinya masih ada mungkin keraguan atau mungkin tingkat keimanannya yang masih terbatas, masih tipis. Iman seseorang kepada Allah dan perkara gaib tidak akan bisa meningkat menjadi iman yang mantap selama hatinya masih berkeyakinan bahwa memiliki banyak dunia akan membuatnya bahagia. Jadi tidak akan bisa meningkatkan derajat keimanannya apabila dunia masih terus menyelimuti dirinya. Menganggap hal itu akan membawa kepada kebahagiaan, kehormatan, kemuliaan. Hingga hatinya akan penuh dengan kecintaan kepada dunia. Maka hal inilah yang menjadi penghalang untuk menghadapkan dirinya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi hal itu masih menyelimuti diri kita, maka selamanya keimanan itu ya segitu aja. Sampai nanti gambarnya dunia menjadi tipis. Sampai nanti mencari dunia sudah tidak lagi menjadi tujuan untuk bisa membahagiakan. Selama di hatinya masih berkeyakinan ada fulus, semuanya mulus, nggak ada fulus, mampus lah ini. Ya, masih begitu. Kalau masih begitu, maka selamanya apa yang kita ucapkan maka hanya akan lewat saja di dalam hati kita. Padahal kita yakin akan mati. Padahal kita yakin ada kenikmatan yang menanti di dalam surga. Kita yakin ada azab yang akan datang. Tapi seakan-akan gambar itu nggak pernah lewat di hati kita gitu. Muncul di mulut kita tapi nggak pernah berbekas di hati kita.
Yang berbekas apa? Dunia lagi, gambar dunia lagi, gambar dunia lagi. Maka ini yang menyebabkan seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa keyakinan jalan yang bisa melepaskan diri kita terikat pada keyakinan mengejar dunia. Jadi ada rumusan nih, rumusan dari ulama. Kalau kamu di hati kamu tertanam beberapa perkara ini, maka kamu akan bisa melepaskan kecintaan kamu dari mengejar dunia. Di 4 ini harus bisa menjadi pegangan hidup agar gambar dunia menjadi tipis di dalam hati kita. Yang pertama, yakin kepada tauhid. Yakin kepada wahdaniyah. Wahdaniyahnya Allah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, dan wahdaniyah fil af'al. Yakin kepada esanya perbuatan menciptakan. Nah, kita sering kali ngomong tiap hari qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Mungkin di antara semua surat Al-Qur'an yang kita hafal, paling hafal surat itu kali ya. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Allah itu esa, Allah itu satu. Tapi makna satu yang mau kita pahami gak sampai berbekas ke hati kita. Yang kamu imani satu itu, Allah itu satu apanya? Yang satu itu apanya Allah? Allah satu. Satu berdua. Yang satu apa ini? Yang satu apanya? Nah, kalau nggak ngerti bagaimana? Allah satu. Allah. Yang satu itu apanya? Esa zatnya. Zatnya Allah itu esa, nggak ada zat lain. Sebagaimana zat ketuhanan. Sifatnya esa. Terus perbuatannya menciptakan juga esa. Ini loh yang kita yakini. Puncaknya orang mengesakan Allah itu pada wahdaniyah fil af'al. Bahwa perbuatan menciptakan, menjadikan itu hanya Allah. Berarti selain Allah tidak memberi bekas apapun. Selain Allah tidak memberi pengaruh apapun. Selagi di hati kita masih meyakini ada selain Allah bisa memberi pengaruh, bisa memberi hasil, bisa menimbulkan pertolongan, berarti qul huwallahnya di mulut doang. Maka cara yang pertama adalah meyakini wahdaniyah fil af'al. Yang bagaimana? Yaitu orang yang bisa melihat bahwa segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang muncul itu pasti hanya datang dari perbuatannya Allah. Tidak meyakini bahwa adanya sebab
itu bisa memunculkan sesuatu. Api, nasi, obat, pisau sudah enggak dianggap bisa menimbulkan sesuatu. Yang bisa menimbulkan hanya Allah. Duit, harem, perhiasan, jabatan enggak bisa menimbulkan sesuatu. Apapun yang timbul, apapun yang muncul hanya dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini harus menjadi keyakinan utama yang ada di hatinya tiap orang muslim. Bahwa sebab akibat tidak bisa mendatangkan pengaruh tanpa kehendaknya Allah. Apabila ini bisa diletakkan di hatinya seseorang murid, maka dia akan terbebas dari segala sifat buruk. Seperti apa? Marah, pendendam, iri, sombong, ujub. Maka sifat-sifat ini muncul karena masih adanya kita menganggap sesuatu itu muncul dari selain Allah. Ente dendam sama seseorang, kenapa? Sebabnya ente dendam kenapa? Ente kadang masih punya rasa dendam nggak? Kenapa dendam? Hah? Kesel. Karena menganggap sesuatu itu dimunculkan oleh seseorang. Gara-gara dia, saya begini. Ya. Jadi masih ada gara-gara nih. Gara-gara dia, saya jatuh. Gara-gara dia, perusahaan saya bangkrut. Gara-gara dia, saya terluka. Gara-gara dia, saya nggak jadi kawin. Gara-gara dia, saya... Ini gara-gara nih, hingga kamu muncul marah. Kalau sudah marah, dendam. Ketika marahnya nggak terlampiaskan, terus dendam. Ini mesti muncul gara-gara menganggap ada sesuatu selain Allah. Kamu anggap bisa menghasilkan sesuatu. Gara-gara dia saya begini, gara-gara dia saya... Nggak kembali kepada ini ujian dari Allah, ini Allah yang menjadikan, ini kudrat iradatnya Allah. Nggak kembali ke situ, maka selamanya sifat-sifat ini nggak akan pernah hilang. Iri, kenapa orang iri? Karena nggak melihat orang itu dikasih sama Allah. Menganggap miliknya didapat oleh dirinya sendiri. Dia bisa berhasil, padahal gobloknya minta ampun. Pinteran gua. Dia bisa naik jabatan, padahal kerjanya duluan saya. Dia bisa menganggap seseorang bisa menghasilkan sesuatu, tidak pernah melihat itu semua diperoleh dari Allah. Kalau kita bisa melihat itu Allah yang ngasih, masa kamu mau iri? Mau Allah yang ngasih gimana mau iri? Ketika kamu nggak melihat Allah yang ngasih, mesti muncul hasud, mesti muncul cemburu, mesti muncul iri di hatinya seseorang. Ujub, apa ujub itu? Hah? Sombong, bangga. Ketika kamu menganggap yang muncul dari diri kamu bukan dari Allah, pasti kamu ujub, pasti kamu bangga. Gak ada yang bisa naik motor sepinter saya, gak
Nggak ada yang bisa nyelesain masalah secepat saya, nggak ada. Nggak ada yang suaranya bagus melebihi saya, nggak ada. Nggak ada yang ketika melihat itu muncul dari, ketika kamu melihat itu muncul dari Allah, maka semua itu akan sirna, akan hilang. Ini yang pertama. Apabila ini bisa kamu kuasai, bisa kamu praktekkan, bisa melekat di hati kamu, maka syahwat-syahwatnya dunia akan sirna, akan hilang. Sombong, iri, hasud, dendam, dengki, itu akan hilang dalam diri kita. Terus yang kedua, yakin pada jaminan Allah bahwa segala yang ditentukan menjadi milik kita pasti akan sampai kepada kita. Allah menjamin wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang berjalan di muka bumi ini hanya Allah lah yang menjamin rezekinya. Allah lah yang akan mengatur rezekinya. Allah yang akan mendatangkan rezekinya. Berarti ada jaminan rezeki dari Allah. Ketika kita yakin Allah menjaminnya, maka seseorang akan mencari rezeki dengan jalan yang baik. Kenapa? Karena Allah menjamin akan memberi rezeki. Kenapa saya harus nyolong? Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus riba? Kenapa saya harus... Cuman kadang jaminannya telat datang gitu loh. Kamu nggak sabar nunggu gitu, kelamaan gitu, akhirnya tolong korupsi, jual diri ada. Kalau masih ada harga dirinya, kalau nggak ada mau dijual berapa? Gak akan sesuatu yang sudah Allah tentukan itu gak sampai pada kita, gak akan. Kalau Allah tentukan pasti sampai pada kita. Maka kita harus meyakini jaminan yang ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente kalau dikasih cek sama presiden, kira-kira gimana? Cek kontan, panggil, pegang. Kamu apain ceknya? Hah? Ceknya kamu apain? Kamu buang-buang? Apa kamu taruh di atas TV? Atau kamu taruh mana ceknya? Taruh dompet. Biar apa? Bajimat. Ini dikasih cek sama seseorang, luar biasa senengnya, kamu cium bolak-balik ceknya, kamu bawa tidur, kamar mandi dilihat lagi kapan cairnya, asal berak dilihat lagi kapan cairnya, mau makan dilihat lagi, mau tidur taruh di jidat kapan cairnya. Itu baru ceknya, cek dunia. Yang ngasih raja dunia. Lah ada cek yang diberikan Allah
tapi kamu nggak pernah menjadikannya sebagai kebanggaan. Allah ngasih kita cek, padahal mana ceknya? Al-Quran. Al-Quran itu cek dari Allah. Di situ dinyatakan Allah menjamin rezeki kamu. Tapi nggak pernah digubris. Kadang masih apa iya apa nggak repot. Jadi ketika keyakinan ini melekat di hati kita, pasti kita akan mencari rezeki dengan cara yang baik. Baik itu artinya apa? Yang nggak meninggalkan kewajiban, kerja dengan cara yang normal. Ketika waktunya jamaah ya ikut jamaah, ketika waktunya ngaji ikut ngaji. Itu namanya kerja dengan cara yang baik begitu. Jangan 24 jam kerja belum, duhur hilang, jamaah hilang, ngaji hilang, hidup melarat. Lo kapan beres? Masih melarat aja udah begitu. Nah kalau kamu kayak Bill Gates nggak apa-apa ya. Kalau duitnya sampai nggak ada serinya, nolnya aja sampai ke rumah tetangga, maksudnya nolnya itu. Ini udah hidupnya susah, sholat ditinggalin, ngaji ditinggalin, jamaah ditinggalin. Kenapa? Karena di hatinya nggak ada keyakinan tentang jaminan dari Allah dan nggak sabar menunggu jaminan Allah. Yang ketiga, yakin pada janji Allah bahwa sekecil apapun perbuatan seorang hamba pasti akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang baik. Maka apabila seorang murid bisa sampai pada keyakinan ini, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah pasti akan balas. Di jalan ada batu, kamu pinggiri. Di jalan ada orang tua mau nyebrang, kamu bantu. Di jalan ada sesuatu, tetangga punya hajat, kamu bantuin. Sholat ada sunnah kerjain, ada witir kerjain. Kenapa? Apapun yang kecil Allah pasti balas semua amal-amal tersebut. Gak ada amal yang akan sia-sia. Cuman kadang poro-poro yang sunnah, yang wajib aja kadang ditinggal. Jamaah ditinggal, ngaji ditinggal. Yang wajib-wajib aja ditinggal, boro-boro yang kecil mau dikerjain. Di jalan ada apa-apa, bodoh amat. Kalau ada janda yang cantik mau nyebrang, lah baru mau nyebrang neng, saya ya cepet kamu tuh begitu-begitu tuh langsung. Jadi keyakinan di hatinya tentang pahala, tentang surga itu sudah enggak lagi menjadi keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Yang keempat, yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambanya. Yakin bahwa Allah menyaksikan hambanya. Apabila seorang murid bisa sampai pada keyakinan ini, dia akan selalu menjaga adabnya kepada Allah dengan baik dalam setiap keadaannya. Maka kadang orang itu sekarang lebih takut sama CCTV. Ya. Kalau ada CCTV takut dia. CCTV. Dinda.
daripada sama pengawasan Allah, daripada sama kesaksian dari Allah. Dia masih berani maling, masih berani korupsi, kayak Pak, ini saya mau masih ini Pak gratifikasi, mau nyogok nih Pak, jangan di kantor Pak, di kantor ada CCTV-nya, di luar kantor aja, di luar kantor aja. Kalau di luar kantor berani, di kantor lebih takut sama sisi. Padahal pengawasan Allah nggak pernah terputus, nggak pernah berhenti, nggak pernah bergeser dari keadaan kita. Maka dengan resep ini, ketika ini kita yakini dengan kuat, maka akan membawa dunia akan bersih dari hati kita, akan tergantikan dengan sesuatu yang baik, tergantikan dengan sesuatu yang menjadi urusan akhirat, urusan ridhonya Allah, urusan kemuliaan, hingga kita bisa menghadapkan diri kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bisa mengosongkan hatinya dari dunia dan bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berkata Imam Ahmad bin Abdullah, am kaifa tadma ayadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Dan bagaimana bisa walaupun besar keinginan seseorang murid untuk menghadap kepada Allah, namun keadaannya lupa belum mandi janabah. Mandi janabah itu mandi gajah. Kamu tahu mandi gajah? Tahu nggak? Tahu mandi gajah nggak? Mandi kucing? Tahu. Kucing memang, mandi kucing tahu. Gajah nggak tahu. Mandi gajah mandi apa? Tahu nggak? Belum balik ya? Udah balik belum? Udah? Pernah mandi besar pernah? Pernah. Namanya mandi apa? Orang lain nyebut mandi gajah gitu. Saking besarnya gajah. Nah, kata para sufi, kata orang-orang ahli tasawuf, mereka mengatakan seorang manusia itu harus bersih daripada janabah. Apa? Yaitu kelalaiannya kepada Allah. Lalai kepada Allah itu bagi mereka itu dosa besar gitu loh, yang harus ditobatin, dan dia harus mandi besar, harus betul-betul dibersihkan dari perjalanannya seorang murid. Karena namanya murid itu betul-betul jalan pingin mengingat kepada Allah, pingin terus memandang Allah. Ketika dia tergeser perhatian pada yang lain, dianggap itu janabah gitu loh, dianggap itu dosa, dianggap itu perlu dibersihkan gitu loh. Kalau saya menghadap lagi kepada Allah tapi belum minta ampun dari kelalaian yang tadi, dianggap menghadapnya saya ini nggak ada gunanya. Nah kita kan enggak. Artinya seorang yang belum sampai kepada punya tujuan hidup untuk jadi seorang murid, maka ya ini masih dianggap hal biasa aja. Habis sholat ingat Allah, selesai sholat lupa sama Allah, nanti ingatnya lagi kapan? Pas sholat lagi. Pas sholat aja pas takbirnya doang. Habis takbir
apalagi. Kalau bagi kita dianggap hal biasa. Dan bagi mereka ini hal yang menjadi sesuatu yang harus dibersihkan. Nggak boleh seorang murid punya keadaan seperti itu gitu loh. Karena tujuannya murid mau ingat Allah, maka kelalaian kepada Allah itu dianggap hal yang kotor yang perlu dibersihkan. Maksudnya tidak akan mungkin hati kita bisa musyahadah kepada Allah walau yang paling rendah sekalipun, selama hati kita masih dipenuhi dengan kelalaian dan dosa. Kalau sudah nggak mandang Allah, ya biasanya berbuat dosa. Kalau sudah nggak menganggap Allah mengawasi kita, kan dua doang. Kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Kok dua-duanya hilang? Ya pasti gandengannya ngelakuin maksiat. Selama hati masih dipenuhi dengan yang demikian, gak akan bisa musyahadah kepada Allah. Lupa kepada Allah itu sama saja dengan junub menurut orang-orang ahli tasawuf. Bagi seorang murid harus mandi besar gitu, harus tobat besar. Orang yang sedang dalam keadaan junub gimana? Nggak boleh masuk masjid. Boleh nggak? Boleh pegang Quran nggak? Jadi untuk bisa menghadap kepada Allah itu nggak akan mungkin. Kenapa? Karena dirinya masih dalam keadaan junub, terus melakukan dosa, terus lalai kepada Allah, nggak ingat sama Allah, besok dosa lagi. Begitu juga orang yang sedang lupa kepada Allah, terhalang untuk bisa masuk ke hadratil ilahi, hingga dia harus lebih dulu mandi junub, taubat, dan kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah yang paling rendah, menyaksikan Allah yang paling rendah itu yang bagaimana? Menyaksikan Allah yang paling rendah bisa menyaksikan wahdaniyah fil af'al juga. Kesaksian kepada Allah yang paling rendah itu menyaksikan alam raya ini diciptakan oleh Allah. Itu kesaksian kepada Allah yang paling rendah. Nah kalau ini aja nggak bisa kita saksikan, berarti blas. Sama sekali kita nggak pernah memandang Allah. Nggak pernah lihat kudrat iradatnya Allah. Nggak pernah lihat Rahman Rahimnya Allah. Nggak pernah lihat keagungannya Allah. Ketika yang paling rendah aja nggak bisa kita jajaki, nggak bisa kita duduki. Nggak bisa melihat kalau segalanya ini muncul atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain selain Allah nggak punya bekas. Yang lain selain Allah nggak bisa menimbulkan athar, nggak bisa ngasih pengaruh. Ini syahadat yang paling rendah yang diajarkan dalam ilmu tauhid. Nanti naiknya lagi gimana? Wah itu urusan orang tasawuf. Apa itu? Ya naik lagi ke tingkatnya ainul yakin, naik lagi ke tingkat hakul yakin. Itu. Ini ilmu yakin yang seperti ini syahadat yang paling rendah. Jadi kalau kita kok bisa sampai pada keadaan itu,
berarti kita sampai bisa memandang Allah seminim-minimnya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini aja nggak bisa kita jajaki, nggak bisa kita sampai, berarti sama sekali dalam sholat nggak lihat Allah, apalagi di luar sholat. Terus am kaifa yarju ayyafhama daqaiqa asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Atau bagaimana bisa dia mengharapkan untuk memahami perkara-perkara yang lembut dari rahasia-rahasia yang Allah jadikan, sedangkan dirinya tidak mau bertobat dari berbagai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang murid tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia yang tersembunyi. Gak akan dapat sir gitu loh. Gak akan dapat pemahaman futuh di hatinya. Gak akan terbuka mata batinnya untuk apa? Memahami Al-Quran. Ada ayat Quran kamu baca, ya lempeng aja baca. Gak tersirat, oh ini ayat ini punya kandungan makna begini, oh ini punya maknanya ini, oh baca hadis, ya lempeng aja baca hadis. Ada ulama ngomong, ya lempeng aja. Hatinya itu nggak tersentuh, nggak terbuka sesuatu, muncul sebuah pemahaman. Kenapa? Karena hatinya ditutupi oleh dosa. Kaca hatinya dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Bagaimana sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini gak akan bisa dapat sir namanya. Jadi sir di sini jangan kamu anggap terbuka hijab bisa lihat langit, alah jauh lagi yang begitu. Terbuka bisa lihat bangsa-bangsa yang aneh-aneh, bisa tahu isi hatinya orang. Itu bukan sir-sir yang jadi tujuan kita, bukan. Sir yang paling minimnya sir yang kita perlukan apa? Dapat pencerahan, dapat futuh pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran. Oh, ketika baca ayat ini, oh mungkin maknanya ini begini nih maksudnya. Setelah ahli tafsir menjelaskan ayat ini, membawa hukum ini, terus muncul di hatinya, oh berarti maksudnya begini. Nah itu namanya terbuka hatinya gitu loh, memahami sebuah ayat Al-Quran atau memahami hadis atau kalamnya para ulama. Bila hatinya masih dipenuhi dengan dosa dan kesalahan, maka selamanya itu akan terhalang. Apa dosa yang menyelimuti hatinya? Ya banyak. Dendam, hasud, masih menyimpan rencana jahat untuk orang lain. Kalau dia datang, ntar gua giniin, ya jangan ngimpi mau dapat rahasia Allah, jangan. Makanya wali-wali itu kalau mau tidur caranya gimana? Ini kalau mau tidur caranya gimana? Merem, beb. Oh, itu anak kecil juga ngerti kalau mau tidur merem. Kalau mau tidur caranya gimana? Baca doa. Anak gua juga bisa. Wali-wali itu kalau mau tidur, kata Nabi apa? Yang pertama menghatamkan Al-Quran. Pernah? Kalau mau tidur hatam Quran. Terus
bersalawat kepada Nabi dan seluruh nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Adam. Terus yang ketiga, mendoakan umat Islam. Yang keempat, memaafkan seluruh kesalahannya orang Islam. Itu wali kalau mau tidur begitu. Ketika dia tidur, mau tidur sudah nggak ada dendam di hatinya, nggak ada hasud di hatinya, nggak ada iri di hatinya. Semua yang salah sama saya maafin ya Allah. Dan semua orang-orang yang punya salah, yang kau ridho, mohon dimaafin ya Allah. Itu wali kalau mau tidur begitu caranya. Bukan madhep kiblat. Nah, itu mah anak kecil juga bisa begitu mah. Jadi kalau mau tidur hatam Quran caranya gimana? Hah? Baca kulhu 3 kali gitu. Nah, kalau ente mau baca Quran mau hataman ya tidurnya minggu depan ente. Enggak tidur. Baca kulhu 3 kali sama kayak hatam Quran gitu. Maka para wali-wali diajar kalau mau tidur begitu dulu, hatam Quran dulu, baca sholawat untuk Nabi dan para nabi-nabi semuanya, mendoakan orang Islam, terus memaafkan kesalahannya orang Islam, hingga nggak ada dendam di hatinya, nggak pernah punya rencana jahat. Besok gua mau nyekek si anu, besok gua mau tidur itu tenang. Ketika kok hari itu dia mati, maka dia mati telah memaafkan semua kesalahannya orang. Nggak ada dendam di hatinya, mati hatinya bersih, mati hatinya terang, mati hatinya suci. Maka orang-orang yang hatinya dalam keadaan demikian, dia akan mudah menerima rahasia atau sir-sir dari Allah, hingga mudah memahami Al-Quran, mudah memahami hadis, mudah memahami kalamnya ulama. Makanya seringkali ada orang ngaji berkali-kali tapi nggak paham. Kamu udah sering ngaji, nggak paham. Ya itu diantaranya. Ada orang berbuat dosa, terus ngomong, saya sering berbuat dosa tapi nggak pernah celaka, selamat-selamat aja, aman-aman aja. Dikira kalau dia berbuat dosa terus Allah nabrakin motor gitu. Kalau berbuat dosa terus kejepit pintu gitu. Enggak. Di antara azabnya orang berbuat dosa apa? Ya ini, ditutup hatinya dari memahami sesuatu. Terus kehilangan keinginan untuk sholat sunnah. Itu akibat dosa. Males sholat sunnah, males jamaah, males berbuat kebaikan. Jadi dulu ada para ulama-ulama ngetes. Ada seseorang dites atau seorang soleh yang rajin ibadah, dites, dikasih makan sesuatu yang haram tapi dia nggak tahu. Tes, dikorbankan kawannya ini. Oh, dites. Coba pengaruhnya apa? Begitu dites hari ini ibadahnya kurang, besok malas ini, besok lagi berkurang. Terus ditanya, ente beberapa hari gimana? Iya, gua bingung. Kenapa kok saya jadi malas ini, ninggalin ini? Oh, berarti berhasil tesnya. Orang yang makan yang haram, yang ngerjain dosa, bukan dibikin celaka, bukan, tapi oleh Allah dijadikan kehilangan kesempatan ibadah, gitu loh. Itu bencana untuk seseorang mestinya. Kalau kita kan nggak, bencana kita itu ya kalau tabrakan motor itu bencana, baru dosa apa gua begitu mesti.
Kalau belumnya begitu-begitu belum merasa punya dosa. Padahal azabnya orang punya dosa itu diantaranya apa? Dicabut rahmatnya untuk ibadah kepada Allah. Dihalangi hatinya menerima cahaya-cahaya, nggak mendapatkan asror, males ibadah, nggak mau ngerjain yang sunnah-sunnah. Ini diantara dampaknya kita masih senang melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua dengan hikmah dari Imam Ahmad ini disadarkan oleh Allah, dijadikan hati kita mau bertaubat, dijadikan kita mau sungguh-sungguh mengimani Allah, dijadikan hati kita terbuka hingga bisa mudah melakukan ibadah, memahami rahasia-rahasia, paham Al-Quran, hadis dan kalamnya para ulama, hingga hati kita enggak lalai memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa jadi orang yang selamat, mendapatkan ridhonya Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana 'tarafna bi annana qtarabna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا فالآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.